Tebu atau lebih sinonim kita panggil dengan nama air gelagah merupakan minuman manis yang alami yang diperolehi dari perahan batang tebu. Batang tebu yang boleh menghasilkan produk minuman ini memang menjadi kegemaran orang ramai, terutama ketika ianya diminum sewaktu sejuk. Kalau dahulunya air gelagah ini hanya dicari dan banyak dijual pada bulan puasa sahaja. Tetapi masa kini, hampir setiap hari minuman ini dijual di kedai-kedai runcit. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, sekarang saya berada di kawasan kemajuan pertanian Senaut. Kali ini Auda kita akan saksikan antara tanaman yang ada di sini iaitu tanaman tebu ataupun lebih kita dipanggil gelagah lah ya. Bersama Tuan Haji Ayub bin Suhaili. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Tuan ya. Terima kasih kerana sudi untuk berkongsi bersama penonton kita ni mengenai dengan tanaman yang Tuan hasilkan di KKP ni Tuan. Baik, mengenai dengan tanaman tebu ataupun tanaman gelagahan ni. Bila Tuan bermula? Alhamdulillah, terima kasih. Penanaman tebu ni ataupun gelagah ini saya mulakan kurang lebih 1 tahun. Secara tidak sengaja lah, memandangkan teman kawan yang membagi bibit gelagah itu terlampau banyak, so sayang kalau dah habis diminum, so saya cuba untuk menanam. Cuma mencobalah, jadi apabila pertumbuhannya sudah nampak, jadi saya rasakan kalau tanam 10 pohon, bagus tanam 1000 pohon. Jadi macam itulah. Jadi berapa keluasan khusus untuk tanaman tebuan itu, Tuan? Ini ada dalam 1 ekar, kurang sedikit lah. Kerana ia punya bentuk ada berapa square kan, so 3/4 macam itulah. Jadi kalau kita ni lihat Tuan ya, tanaman tebuan ni sudah melimpasi daripada ketinggian kita ini. Jadi kira-kira berapa umurnya sudah ni? Ini start menanam 1 tahun lebih, berarti dalam 12-14 bulan lah macam itu. Secara kebiasaannya dalam 8-9 bulan sudah matang untuk di-harvest lah. Tapi oleh sebab belum ada persediaan untuk penghasilan, pemasaran, terutama sekali lah untuk menjadikan produk air tebu itu. Jadi terpaksa ditunda. Dan alhamdulillah mungkin mendekati bulan Ramadan, itulah barangkali pemasaran yang jelas lah. Di sini dilihat ada bermacam jenis warna, ada 3 warna dilihat ni Tuan. Jadi adakah memang gelagah ini mempunyai beberapa jenis yang Tuan tanam di sini? Seperti yang saya maklum, ya ada beberapa jenis lah yang popular sekali, yang warna hijau batangnya, kuning, dan juga yang agak kemerahan lah, maroon. Jadi ada 3 jenis lah yang saya ada di sini. Barangkali perbandingan pada warna, pada rasa juga ada perbezaan, dan juga kadar tumbuh rumpunnya pun ada perbezaan. Jadi boleh sedikit sebanyak Tuan kongsikan apa antara perbezaan dari segi penumbuhannya tu? Kalau yang gelagah merah tu, ia apa namanya ni, bila kita dijadikan ia air tebu tu, ia agak gelap warnanya, dan manisnya kuat, tinggilah, kemanisannya tinggi. Tapi yang bagus, yang warna hijau dan kuning lah, ia punya airnya tu, ia agak jernih, terang, and then manis tidak berapa kuat, and then kebagusannya juga kalau kita ni lihat nanti ya dalam proses kita ni menggiling, mengeluarkan airnya tu, yang merah tu ia keras, tapi kalau yang kuning itu rapuh. Jadi yang kuning itu produce air lah, jus lah daripada yang merah tu. Terdapat 3 jenis tebu yang terdapat di ladang tebu Awang Haji Ayub Suhaili di kawasan kemajuan Senaut ini, yang boleh dilihat melalui perbezaan warna batang iaitu merah, hijau dan kuning. Walaupun dikira masih baru mengusahakan tanaman tebu, tetapi hasil produk minuman tebu beliau sudah banyak terjual sebelumnya. Bagaimana pula ceritanya beliau menjual air tebu yang berbeza-beza jenis ini? Jadi
Jadi untuk menjadikannya satu produk minuman, adakah disatukan, orang bercampur antara tiga jenis Ah, ini ataupun memang tuan alih-alihkan? Kalau merah, ani airnya Barangkali belum ada perancangan. Apa ah, yang lihat nanti mungkin akan dicampur lah to blend the three colors atau so that the product atau jadi lebih well blended lah, maksudnya tidak terlampau manis, tidak terlampau gelap. Takut kadang nanti penggunaannya kadang-kadang consumer ini bila ya terlampau gelap atau takutnya tidak bersih kan. So we look at the market conditions lah macam mana. Tanaman ini sebenarnya ya mudah diurus. Yang paling penting rumput rumpai lah tu sentiasa bersih lah. Kalau anda ia boleh membantu pertumbuhan. Yang kedua pembajaan. Dan yang ketiga tu perawatan supaya batangnya tu lebih bersih, lebih besar tumbuhnya. Membuang daun-daun ni, daun-daun yang mati tu dibuang tu. Supaya nanti ia dapat cepat tinggi lagi. Jadi bila ia tinggi, ia punya batangnya panjang tu, ia banyak air lah. ya. Jadi mengenai penanaman bibitnya atau dari mana asalnya tu? Macam mana? Kalau dulu kita ni menanam bibit ni dari putungan di ujungnya kan. Putungan Tapi ujung, alhamdulillah dengan adanya ilmu baru atau menanam dari batang itu dia berpacaknya kata ni, dia berdiri tapi diampai. Jadi kalau ia diampai, setiap ruasnya tu ia boleh tumbuh tunas. Jadi barangkali kalau satu batang itu kalau kita lihat kan dari tunasnya tu ada macam akar-akar tumbuh. jadi atau bila kita ni ampai limpang kan ya, ia boleh tumbuh banyak. Kalau kita ni menanam ia punya pucuknya saja, ujungnya satu kan. Satu saja. Jadi pembiakan itu lebih cepat lah. Yes. Ya. Jadi kalau di sini Auda dapat kita lihat juga position ataupun posisi tanaman itu memang jarang-jarang ya. Jadi adakah mesti juga macam itu tuan? Ada jarak-jarak setiap tanaman itu? Apapun tanaman barangkali jarak itu penting karena pertumbuhannya supaya tidak terbantut. Karena pengakarannya itu kan jangan ia bersambung, Pak. Bila ia bersambung pengakarannya, jadi effectiveness untuk ia tumbuh besar itu kurang karena competition untuk mencari makanan akarnya itu kan. Ya rumputnya itu boleh jadi ya damit, tapi bila sudah banyak tunas keluar, ia memerlukan cakupan untuk mencari makanan, Pak. Setelah itu setiap tanaman itu kita lihat macam durian. Durian 30 kaki karena punya besar, akarnya panjang. Tapi kalau jenis sawi, daun, yang pencapaian akarnya itu tidak jauh, walaupun ia rapat tidak apa. Jadi kalau ini kira-kira berapa kaki ni tuan? Ini dalam 6 kaki nih, 6 kaki setiap satu rumpun lah. Jadi at least ya ada 3 sebalah. Untuknya expand dia punya teritorial untuk mencari makan lah akarnya. Jadinya untuk tanaman ini memang tuan hanya menjual produk air ataupun batang ini dijual? Kalau ikutkan strategi pemasaran, memang kami mau ya diproduksikan jadi air tubuh lah. Memang karena, air lah yang diniagai. Nilai tambahnya tinggi. Tapi kalau kita jual batangnya, ada orang beli jual, tapi agak murah lah. Tapi murahnya kerja senang, tidak ada banyak yang diuruskan lagi. Kalau itu kadang bila kita menggiling atau airnya mau dibotolkan lagi, we have to have the packing, labeling lagi, and then how to promote ia punya market. Tapi kalau nanti orang mau, we can still supply je lah. Bermacam jenis tanaman yang boleh dimanfaatkan untuk diniagakan, baik dari segi semaian, hasil tuaian maupun produk yang dihasilkan dari tanaman seperti air tebu. Untuk menjadi seorang petani atau peladang, memang memerlukan kekuatan fizikal dan mental. Dan ilmu bercucuk tanam ini sebaiknya dicari dan dipelajari sejak muda lagi.